Sehingga puasa ini salah satu terapi yang paling baik untuk penyakit diabetes. Dia bisa menurunkan kadar glukosa dalam darah, jadi menurunkan insulin kita itu dengan cara berpuasa. Masya Allah, Allah maha baik, dan Islam itu adalah agama yang paling sehat, rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, tidak ada nikmat yang paling indah di dunia ini kecuali nikmat sehat dan nikmat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alhamdulillah sampai pada hari ini kita masih menjalankan perintahnya di bulan suci yang penuh berkah, yaitu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas satu topik dengan tema terapi puasa untuk penyakit kronis. Jadi pada umumnya penyakit kronis itu adalah suatu penyakit yang diakibatkan oleh sistem imun kita, gaya hidup kita, sehingga terjadilah penyakit-penyakit yang berada di dalam tubuh kita, penyakit yang bisa mematikan, bahkan bisa menular kepada orang lain, sehingga ini akan mempengaruhi sistem-sistem organ tubuh kita. Nah, untuk kali ini yang saya ingin sampaikan bahwa kebanyakan di luar sana, di negara-negara lain, negara-negara maju, ada orang yang bisa hidup sampai pada usia 90 tahun, 80-90 tahun. Itu disebabkan karena apa? Salah satunya adalah pola makan yang kita makan dalam sehari-hari, dan ini akan mempengaruhi gaya hidup kita, mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Kemudian salah satu yang menyebabkan kita bisa timbul penyakit itu adalah faktor obesitas atau kegemukan. Jadi karena makanan yang masuk ke dalam tubuh itu tidak diolah dengan baik, tubuh kita tidak mengolah dengan baik, maka dia akan berubah menjadi penyakit. Dan ini bisa menjadi lemak dulu tertampung di dalam tubuh, dan ini akan menjadi penyakit. Bahkan pada usia-usia masuk produktif, ini bisa memicu terjadinya penyakit kronis. Seperti itu. Jadi salah satunya adalah faktor kegemukan atau obesitas. Jadi obesitas itu risiko 2 kali lebih besar terjadinya penyakit kronis dibanding orang yang tubuhnya normal atau tidak kegemukan. Kemudian yang kedua juga ini masih berhubungan dengan obesitas, yaitu perut yang buncit. Ini juga salah satu bisa terjadinya penampungan penyakit di dalam perut kita. Seperti itu. Jadi makanan-makanan yang sering kita makan, yaitu bahan makanan adalah makanan olahan seperti pizza, kemudian yang mengandung banyak terigu, gula pasir, dan minyak goreng, itu memicu 80% untuk terjadinya penyakit degeneratif atau penyakit kronik di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah faktor perokok, yang merokok aktif. Ini juga berbahaya. Saya pernah sampaikan bahwa orang yang merokok aktif itu resiko lebih besar
yang perokok pasif resiko lebih besar daripada perokok aktif. Karena kenapa? Karena orang yang merokok pasif, yang menghirup asap rokok itu 2 kali lebih berbahaya. Sebenarnya sama-sama berbahaya, tapi ini sudah dikeluarkan dengan karbon dioksida yang bercampur dengan nikotin yang dikeluarkan oleh si pelaku perokok itu. Dan perokok aktif juga itu bisa memicu terjadinya beberapa penyakit degeneratif. Salah satunya adalah infarkt miokardium, gagal jantung, kemudian masalah di paru-paru. Ini juga yang bisa menimbulkan penyakit-penyakit kronik. Nah, jadi pada intinya di rokok itu ada beberapa racun yang memang tidak dibutuhkan oleh tubuh manusia. Jadi ada 13 racun. Salah satunya itu adalah nikotin, kemudian ada kandungan metanol dan sodium. Nah, ini yang memang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Bahkan di rokok itu, kalau di luar negeri, mereka gunakan racun yang ada dalam rokok itu digunakan untuk membunuh para narapidana yang ingin dihukuman mati, diberikan hukuman mati. Jadi dengan racun yang ada di rokok itu. Jadi berhati-hatilah para teman-teman sekalian. Kita berusaha untuk hidup sehat dan menjaga diri kita sendiri, menjaga lingkungan kita dan menjaga keluarga kita agar terhindar dari penyakit-penyakit kronis. Kemudian yang bisa memperbaiki sistem imun tubuh kita, salah satunya yaitu juga banyak memakan sayur dan buah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat buah dan sayuran itu berbagai warna, ada yang warna hijau, warna merah, itu punya khasiat dan kandungan tersendiri. Jadi Allah sudah ciptakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan di muka bumi ini punya warna dan rasa yang berbeda, dan itu punya manfaat tersendiri bagi tubuh kita. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di dunia ini yang Allah ciptakan di muka bumi ini, yang paling dominan adalah warna hijau. Kenapa bisa warna hijau? Salah satu, ternyata warna hijau itu adalah salah satu warna yang bisa memberikan efek baik kepada tubuh kita. Itu bisa menjadi anti detox di dalam tubuh kita. Jadi sayur-sayuran yang berwarna hijau baik untuk pencernaan, bahkan untuk sebagai sistem imun, memperbaiki sistem imun tubuh kita. Jadi makanan-makanan yang sehat itu adalah sebenarnya makanan-makanan living food. Living food itu adalah makanan hidup yang saya katakan tadi, makanan yang langsung mendapatkan sinar matahari, sinar ultraviolet. Jadi terjadinya fotosintesis, lalu kemudian kita dimakan oleh manusia. Itu. Jadi apa sih sebenarnya, bagaimana caranya, kapan waktunya makan buah yang paling baik? Jika ada pertanyaan seperti itu, maka saya akan menjawab makanan yang paling baik, makan buah yang paling baik adalah makanan buah itu diambil dari pohonnya lalu langsung dimakan. Seperti itu, karena masih ada kandungan-kandungan protein dan beberapa kandungan baik yang masih segar di dalam buah itu, sehingga langsung kita makan. Seperti itu. Justru hindari makanan-makanan yang olahan, sintetik, yang mengandung pewarna, pelejat, kemudian perisai, dan lain sebagainya. Nah, kita kaitkan dalam Islam. Islam adalah suatu agama yang memang sempurna. Jadi saya bisa katakan bahwa Islam ini adalah agama yang paling sehat sedunia. Karena kenapa? Karena di dalam Al-Quran, Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Nah, hubungannya sama kesehatan, pada saat kita berpuasa, maka tubuh ini mengistirahatkan, organ-organ tubuh ini kita istirahat, sehingga makanan tadi yang ada di dalam tubuh itu dibersihkan. Jadi ibarat ada pembersih tubuh kita yang Allah sudah siapkan tentaranya di dalam tubuh kita. Nah, sekarang saya akan kutip beberapa hadis mengenai puasa, manfaatnya puasa untuk terapi penyakit kronis ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dari sahabat Abu Umamah, "Wahai Rasulullah, diperintahkan kepadaku satu amalan yang Allah akan memberikan manfaat kepadaku dengan sebab amalan itu." Lalu kemudian
Nabi berkata, berpuasalah sebab tidak ada satu amalan pun yang setara dengan berpuasa. Nah, ini adalah salah satu kewajiban, bahkan di hari-hari lain untuk umat muslim itu sunnah kepada kita, disunahkan berpuasa, yaitu ada Senin Kamis. Sehingga pada penelitian yang ada di Amerika sana, biasanya kalau orang penyakit diabetes itu mereka tidak pakai obat atau apa saja, lebih banyak diberikan terapi, yaitu terapi puasa. Nah, Islam sejak turunnya Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Jadi umat-umat terdahulu itu Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Yang bagaimana? Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman. Kenapa orang-orang beriman? Karena orang-orang beriman mudah untuk diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi ada beberapa yang perlu kita garis bawahi di sini. Yang pertama adalah Allah perintahkan untuk orang-orang yang beriman. Yang kedua, perintah berpuasa itu adalah wajib ketika di bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang hasilnya adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita kaitkan di sini, Rasulullah menganjurkan kepada, ketika Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, berpuasalah sebab tidak ada satu amalan pun yang setara dengan berpuasa. Untuk itu jika bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi Abu Umamah bertanya, apa sih yang bermanfaat untuk tubuh kita, amalan untuk manfaat bagi tubuh kita? Jadi Nabi menjawab, yaitu dengan berpuasa. Ternyata para peneliti, ketika kita berpuasa itu terjadi proses namanya autofagi, yaitu dimana proses sel-sel kita itu akan diperbaiki, direstarting kembali, diperbaiki kembali. Jadi sehingga ada ion-ion yang lepas itu akan mengikat kembali ketika kita saat berpuasa. Sehingga puasa ini salah satu terapi yang paling baik untuk penyakit diabetes. Dia bisa menurunkan kadar glukosa dalam darah, jadi menurunkan insulin kita itu dengan cara berpuasa. Masya Allah, Allah maha baik, dan Islam itu adalah agama yang paling sehat, rahmatan lil alamin. Sehingga bagi Anda, maka merugilah jika tidak berpuasa. Kita punya sistem terapi berpuasa. Dalam satu minggu ada 2 kali, yaitu Senin dan Kamis. Dalam satu bulan 3 kali. Itu ada puasa Ayyamul Bid, kemudian ada puasa Ramadan. Dalam setahun kita berpuasa sebulan penuh. Ini adalah terapi kesehatan buat kita. Jadi umat Islam diperintahkan berpuasa itu bukan hanya untuk kita meningkatkan ketakwaan kita, beriman kepada Allah, tapi sehat untuk tubuh kita. Sehingga tidak ada satupun perintah Allah yang di dalam Al-Quran itu tidak ada manfaatnya untuk tubuh kita. Pasti selalu ada manfaatnya. Oke. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata, di sini selain berpuasa, sholat. Jadi ada sholat yang Allah cintai, yaitu sholatnya Nabi Daud alaihissalam, dan saumnya yang paling Allah cintai adalah saumnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam tidur hingga pertengahan malam, lalu sholat pada sepertiganya, kemudian tidur kembali pada 1/6 akhir malamnya. Dan Nabi Daud alaihissalam sehari dan berbuka sehari. Hadits Bukhari. Lalu kemudian kebutuhan tubuh terhadap makanan diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan. Nah, ini saya butuhkan. Jadi kalau kita makan itu ada batas-batasnya, minum pun seperti itu. Jadi tidak langsung makan banyak gitu. Jadi sebenarnya makanan yang kita makan kemudian akan masuk ke dalam tubuh kita itu akan berubah menjadi daging. Sebagian berubah menjadi darah, dan sebagainya berubah menjadi tulang. Sehingga tiga tingkatan ini, yang pertamanya adalah tingkatan hajat, yang dibutuhkan yaitu makanan yang hanya sekedar untuk bisa menegakkan tulang punggung. Jadi hanya sekedar menegakkan tulang punggung. Kemudian tingkatan kifayah. Ini ukuran kecukupan, yaitu membaginya dalam 1/3 makan,
sepertiga minum, dan sepertiga udara, sepertiganya oksigen. Jadi ini adalah tingkatan yang paling baik. Cukup tubuh kita sepertiga makan, sepertiganya minum, sepertiganya untuk udara, untuk oksigen. Jadi tubuh kita ini bisa bernafas. Makanya kata Allah melarang kepada kita makanan-makanan yang kita makan itu selalu berlebihan. Kenapa Allah melarang makanan atau melebih-lebihkan makanan? Karena itu akan sangat mempengaruhi organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita itu bisa lepas ion-ionnya kalau kita lebih makanan yang berlebihan. Lalu kemudian tingkatan fudlah, yaitu melebihi batas, yaitu makanan yang melebihi sepertiga bagian. Nah ini bisa sehingga orang banyak yang terjadi obesitas atau kegemukan seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah makanan yang kita makan adalah makanan yang baik dan makanan yang sehat, halalan thayyiban. Jadi makanan yang kita makan itu akan berubah menjadi daging, sepertiga menjadi tulang, dan berubah menjadi darah. Konsep makan itu bukan untuk kenyang, tapi untuk meningkatkan tulang sulbi kita, untuk nutrisi tubuh kita agar bisa sehat, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa riset tentang puasa, ternyata sudah ada beberapa penelitian oleh para ilmuwan, dari Dr. Muhammad Dawahiri, Universitas Kairo, meneliti hubungan antara puasa dengan penyakit kulit. Ternyata daya tahan kulit terhadap penyakit jauh lebih kuat dan kulit semakin cerah. Nah, ini juga sangat luar biasa ya bagi Anda. Kemudian Vladimir Nikitin meneliti tikus putih yang dipuasakan, ternyata umurnya mencapai 4 tahun. Yang umur rata-rata tikus putih itu 2,5 tahun. Ini tikus putih yang dipuasakan sehingga umurnya bisa bertambah. Bagaimana kalau dengan manusia? Ya, bisa jadi. Kemudian puasa memang memberikan rasa lapar dan haus yang berakibat melemahkan tubuh. Namun puasa memang melemahkan tubuh, tapi itu terjadi proses yang saya katakan tadi, yaitu interesting fasting. Dia akan memperbarui sistem tubuh kita yang tadinya misalkan ada zat-zat kimia, kemudian ada sel-sel kita yang rusak, itu akan diperbarui kembali. Terjadinya proses autofagi, proses pembakaran lemak. Nah, fungsinya ada beberapa fungsi manfaat yang kita akan dapatkan dari puasa itu, yaitu menormalkan fungsi jantung, sehingga jantung kita yang tadinya susah memompa, misalnya yang terjadi ada penyakit jantung diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah, terjadinya vaskularisasi. Pada saat kita puasa, dilenggangkan pembuluh darah kita, kemudian darah kita menjadi lancar, jadi tidak ada lagi jantung itu bekerja dengan baik. Kemudian mengistirahatkan hati, membakar lemak di bawah kulit, memfungsikan cadangan protein, merangsang hormon, mengistirahatkan organ pencernaan, mengobati penyakit, beberapa penyakit kronis, menghilangkan endapan racun di dalam tubuh. Ya, ini bisa ternyata puasa itu sebagai antikoagulan juga. Jadi yang ketika ada racun itu bisa dibakar dan bisa dihilangkan oleh tubuh kita itu. Tubuh kita itu sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang hebat desainnya. Ada tentara khusus yang bisa membunuh atau menyingkirkan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh, menyehatkan fungsi ginjal dan mencerdaskan otak. Lalu kemudian penelitian dilakukan oleh Dr. Yuri Nikolaev, Direktur Bagian Diet pada Rumah Sakit Jiwa Moskow. Beliau mengatakan bahwa apakah penemuan terpenting pada abad ini jam radioaktif box exofet? Menurut pendapat saya, penemuan terbesar dalam abad ini adalah kemampuan seseorang membuat dirinya tetap awet muda secara fisik, mental, dan spiritual melalui puasa yang rasional. Nah, jadi sehat yang sesungguhnya adalah bukan secara fisik saja, tapi secara mental, biopsikososial, dan spiritual. Jadi puasa ini kita sebenarnya sama aja dengan berarti berolahraga secara menyeluruh. Jadi olahraga bukan cuma untuk fisik doang, tapi untuk pikiran kita, untuk jiwa kita, dan untuk spiritual kita, melatih eksistensi spiritual kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang beriman, yang Allah sudah katakan tadi. Kemudian ternyata apa sih
efek dari puasa selama di bulan Ramadan. Nah, volume lambung itu akan normal pada penderita obesitas, penderita yang kegemukan. Setelah diberikan makanan dengan porsi kecil, jumlah lebih rendah setelah 4 minggu dalam 1 bulan. Latihan berpuasa yang intensif sehingga memberikan dampak yang maksimal dan memperbaiki organ-organ tubuh, khususnya organ pencernaan menjadi optimal. Jadi sebenarnya sistem imun tubuh kita itu dirancang di pencernaan, sistem pencernaan. Jadi jika pencernaan kita sehat, baik, maka insya Allah sistem imun tubuh kita itu akan meningkat, akan kuat. Seperti itu. Dan itu salah satunya terdapat di puasa. Kemudian dari penelitian oleh Andre, ilmuwan dari Amerika, ahli gizi, masuk Islam di tahun 1425 Hijriah. Setelah meneliti manfaat puasa sebulan Ramadan dan menemukan 10 hari pertama puasa dapat memperbaharui 10% sel-sel tubuh. Nah, Masya Allah, ini adalah salah satu penelitian yang sangat luar biasa. Kemudian 10 hari kedua puasa dapat memperbaharui 66% sel-sel tubuh kita. 10 hari ketiga puasa dapat memperbaharui 100% sel-sel tubuh kita. Kekebalan tubuh meningkat 10 kali lipat. Wow, ternyata puasa bukan cuma untuk meningkatkan daya ingat kita, ternyata meningkatkan fungsi kekebalan tubuh kita. Jadi sama berarti kita mengkonsumsi vitamin C, vitamin E, mengkonsumsi sayur dan buah hanya dengan berpuasa, model berpuasa. Ini kan luar biasanya Islam. Allah berikan puasa itu di dalam Al-Quran untuk dijalankan sebagai umat-umat Islam, umat rahmatan lil alamin, adalah umat yang paling sehat, umat yang paling luar biasa. Sehingga puasa itu menjadi salah satu terapi bagi kesehatan di berbagai daerah, banyak. Salah satunya memang untuk mencegah penyakit kronis atau penyakit yang sudah susah untuk disembuhkan. Ibarat penyakit dalam memang yang susah untuk kita sembuhkan. Jadi hanya dengan terapi puasa, modalnya tidak pakai modal apa-apa, tidak pakai biaya, jadi hemat, hanya modal keyakinan saja, keyakinan kita kepada Allah dan modal sabar dan ikhlas kepada Allah, sehingga kita mendapatkan hasil yang maksimal dan yang lebih baik untuk bagi tubuh kita ini. Lalu kemudian dari Prof. Nivolov, ilmuwan kesehatan Rusia, dalam bukunya Lapar Demi Kesehatan, menganjurkan agar setiap orang berpuasa 3-4 pekan dalam setiap tahunnya agar memiliki kesehatan prima sepanjang hidupnya. Nah, ini penelitian juga oleh Prof. Kemudian Mark Vardon dari ilmuwan kesehatan Amerika yang menegaskan bahwa semua manusia membutuhkan puasa meskipun tidak menderita penyakit. Kenapa membutuhkan puasa? Yang sudah saya sampaikan tadi bahwa tubuh kita ini ada namanya masa istirahat, di mana masa istirahat itu akan merestarting kembali ketika ada lemak-lemak jahat, kemudian sel-sel kita yang rusak, ion-ion kita yang lepas itu akan diperbarui kembali hanya pada saat berpuasa. Hanya pada saat berpuasa, sehingga tubuh kita ini akan sehat kembali dan bisa menjadi tubuh yang sehat dan prima. Nah, di sini kiat, bagaimana sih kiat berpuasa yang baik dan sehat? Di dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan kepada kita, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan yang baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ini adalah Allah perintahkan makanan yang halal dan yang baik. Kita garis bawahi yang halal dan yang baik. Lalu kemudian Allah tegaskan lagi, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi halalan yang baik, halal dan baik, bukan yang haram ya, halal dan yang baik. Berarti yang baik berarti kalau halal dan baik maka insya Allah akan berefek kepada tubuh kita dan itu akan memperbarui kesehatan kita. Kemudian yang kedua adalah Allah menyatakan juga, ya Nabi Adam, khudud jayatanakum inda kulli masjidi wa kullu wasyarabu wala yusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masuk ke masjid, dan makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, ini juga yang sudah saya katakan. Kenapa
terjadinya obesitas, kemudian penyakit degeneratif, perut kita besar, itu karena memang makanan-makanan yang yang berlebihan, sehingga tubuh kita ini penuh dengan lemak-lemak yang susah untuk dibakar oleh tubuh kita. Jadi makanan yang berlebihan itu sangat tidak baik bagi kesehatan kita, dan itu beresiko untuk terjadinya penyakit degeneratif seperti itu. Tips berpuasa dari Abu Daud dan At-Tirmidzi, jika kamu berbuka, berbukalah dengan kurma. Jika tidak ada, berbukalah dengan air, karena air itu suci. Ini hadisnya sahih dari Abu Daud dan Tirmidzi. Lalu kemudian pada saat sahur, berkah saat sahur, jangan sepelekan makan sahur di akhir waktu dengan berkah di dalamnya. Banyak berdoa, zikir, dan membaca Al-Quran pada saat sahur, seperti itu. Nah, ini terapi puasa untuk penderita obesitas dan penyakit penyerta ya. Di sini berbuka puasa dengan air putih, bisa diberi madu seperlunya. Pilih buah kurma saat berbuka puasa, sholat tepat waktu di masjid, kurangi nasi putih. Nah, ini juga nasi putih yang sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Nasi putih itu sebenarnya kandungan glukosanya tinggi. Jadi jika Anda yang mau sehat, kurangilah makan nasi putih. Kalau bisa, ganti makanan pokok Anda, move on dengan ubi-ubian ya. Ubi-ubian kan sehat bagi tubuh kita, insya Allah baik. Karena 4 bahan makanan yang memang saya tidak rekomendasi buat Anda. Yang pertama adalah nasi putih, yang kedua minyak goreng kelapis sawit, yang ketiga tepung dan terigu, yang keempat adalah gula pasir. Ini kalau bisa dihindari, atau kalaupun tidak bisa dihindari, dikurangi makanannya, karena ini akan mempengaruhi sistem organ tubuh kita. Dan makanan apa yang kita makan pada saat ini akan menentukan genetik kita di masa depan, gen kita di masa depan. Kemudian dapat mengganti nasi putih dengan sayur dari buah, labu kuning, sukun, pisang mentah, paria, mentimbun, ubi kayu, ubi jeler, keladi, dan lain-lain. Kemudian minum 2 sendok madu dicampur dengan air hangat saat mau tidur dan saat bangun untuk sholat malam sahur. Ini madu, kenapa sih sebenarnya? Madu ini kenapa Allah jelaskan dalam Al-Quran adalah salah satu makanan yang paling sehat. Jadi Allah katakan dalam Al-Quran, makanlah cairan yang keluar dari perut lebah itu, karena itu sebagai penyembuh yang ada dalam tubuh manusia, yaitu madu. Coba bayangkan, madu itu dia mengambil sari-sari pati makanan semua yang ada di dunia ini, yang ada di tanah, yang ada di mana, di hutan, di tanah, di tumbuhan, kemudian dikumpulkan menjadi satu. Sari-sari pati tanah itu, sari-sari pati tumbuh-tumbuhan itu diolah, kemudian dijadikan jadi satu, maka jadilah madu itu. Dan ini adalah makanan yang diberkahi, makanan yang sehat, minuman yang sehat bagi tubuh kita. Kemudian suplemen alami tetap diberikan di bulan Ramadan, seperti habatus soda, minyak zaitun, dan lainnya. Nah, ini seorang ahli beda dari Jepang. Ia menyampaikan bahwa seringlah berpuasa karena itu akan memberikan kondisi usus yang baik. Dari Dr. Yonisori Nagumo, dari ahli bedah juga, Direktur Klinik Kanker Payudara, menyatakan bahwa agar hidup sehat maka sering berpuasa, makan yang bergizi, dan tidur pada jam 10 malam sampai jam 2. Nah, salah satu juga bentuk makanan yang sehat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, yaitu selain madu adalah kurma. Jadi kurma sesuai kata Nabi, Rasulullah SAW bersabda, berbukalah sebelum sholat dengan beberapa butir kurma basah. Apabila tidak ada kurma basah di tempat beliau, maka beliau berbuka dengan beberapa butir kurma kering dari Anas ya. Kemudian, dan apabila tidak ada kurma kering, maka beliau menghirup beberapa teguk air Abu Daud dan Tirmidzi. Jadi ini adalah salah satu konsep yang Rasulullah terapkan di masa beliau, yaitu kurma itu ternyata bisa menahan rasa lapar dan itu mengandung glukosa alami. Jadi glukosa itu fungsinya untuk energi di dalam tubuh kita. Sehingga kalau Anda mau sehat, jangan makan gula pasir, pengen makan manisnya, antara kurma dan madu. Itu adalah glukosa alami dan tidak punya efek samping insya Allah. Jadi kurma itu mengandung asam amino terbaik, dan madu juga mengandung asam amino terbaik. Jadi
madu itu adalah salah satu minuman yang sehat memang untuk tubuh kita. Jadi bisa menghilangkan beberapa macam penyakit kronis. Bahkan madu itu ada terapi madu untuk kesehatan banyak di klinik-klinik yang sekarang ini yang modern, dan begitu juga dengan kurma. Jadi tubuh kita ini didesain oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk makan makanan yang seperti itu, yang ada di alam, yang Allah sudah siapkan di alam ini. Jadi tidak mungkin Allah menciptakan tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup yang ada di dunia ini kalau Allah tidak menciptakan makanannya juga. Seperti itu ya. Jadi jika Anda mau sehat, gen Anda yang mau sehat, itu selalu konsumsi makanan yang mengandung asam amino. Jadi gen kita itu bahan bakunya adalah asam amino. Jadi kalau kita mengkonsumsi asam amino yang baik, yang sehat, maka insya Allah tubuh kita ini akan penuh dengan asam genetik yang sehat begitu. Sehingga kita bisa menemukan keturunan-keturunan yang sehat dan yang baik juga, yang sehat seperti itu. Karena makanan-makanan yang kita makan itu adalah makanan yang sehat semua. Kemudian yang terakhir adalah pesan penting dari saya itu jangan marah, hindari marah. Jika kita dalam emosi, maka berusahalah untuk tidak marah. Karena kenapa? Karena marah akan menaikkan hormon adrenalin kita, lalu kemudian tubuh kita ini akan merespon dari sel-sel otak hipotalamus itu, memberikan efek ke semua organ tubuh sehingga bisa rapuh organ-organ kita. Bisa rapuh. Jadi marah itu bisa memicunya terjadinya beberapa penyakit kronik dan penyakit degeneratif lain yang ada dalam tubuh, sehingga banyak orang marah itu hidupnya tidak tenang, bahkan penyakit yang muncul banyak karena di faktor marah ini. Karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, jika kita sedang marah maka langsung ambil wudhu. Jika tidak bisa, duduk. Ketika kita marahnya berdiri, maka kita disuruh duduk. Jika kita marahnya duduk, maka kita disuruh berdiri. Jika kita tidak mampu juga ini, maka kita pergi ke tempat lain seperti itu untuk menghindari marah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sebagai kesimpulan bahwa apapun yang kita makan akan berefek di dalam organ-organ tubuh kita, dan makan bukan untuk cari kenyang, tapi bahkan untuk menegakkan tulang sulbi kita, makan untuk nutrisi tubuh kita sehingga tubuh kita bisa sehat dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma jika tubuh ini sehat namun tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.